Yang khianat kepada saya itu ngomong di YouTube, ngomong di Facebook, ngomong di biasa saja. Karena saya tahu mereka khianat kepada saya itu karena itu ujian bagi saya. Mereka ngomong di FB, di IG, ngomong yang aneh-aneh. Ya itu ujian saya. Ya saya biasa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, guys, senang sekali bisa jumpa lagi di video ini ya di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung dan tentunya guru kita semua Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadir juga di sini Bang Haji J. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam Pak Tung. Sehat Pak Tung. Waalaikumsalam, ya sehat. Ada Mas Eko juga nih. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu jangan grogi. Grogi Pak Ustadz. Kamu salam sama Haji J jawab waalaikumsalam, kamu ikut jawab Waalaikumsalam. waalaikumsalam. Kamu itu grogi aja. Kamu Soalnya itu dingin. kamu grogi karena ada mantan direktur kereta api cepat. Sementara jadi pengamat Pak Ustadz. Dia memata-matai. Pengen turun, maju mundur. Iya. Nah, sahabat beriman, kali ini seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol tentang kehidupan kita sehari-hari, tentang pekerjaan kita, apakah pekerjaan yang sudah kita lakukan itu bisa membawa kita ke jalan Allah atau hanya menjadikan kita ini ujub, riya, sombong di hadapan Allah. Seperti itu ya Pak Haji ya? Iya, jauh dari jalan Allah. Mau tanya nih, izin bertanya Pak Ustadz, pencerahan. Boleh nggak sih sebenarnya kita itu dalam bekerja itu minta sama Allah, ya Allah berikan aku harta yang banyak supaya aku ini hidup nggak menderita terus, punya mobil, punya ini. Boleh nggak sih sebenarnya Pak Ustadz seperti itu? Mohon maaf ya Pak Ustadz. Karena Iya, saya Pak. sering berdoa gitu kok belum dikabulkan. Artinya apakah salah atau sebenarnya gimana Pak? Ya kalau kamu belum dikabulkan karena badanmu kegedean tuh. Tapi saya udah menyusut banyak ya. Memang saya tahu kalau kamu udah menyusut banyak. Dompetnya. Ketahuan. Aduh, ya sudah nggak apa-apa. Ini pertanyaan bagus sekali nih ya teman-teman beriman. Bagaimana kita berdoa? Iya. Itu memang sebagian dari para ulama itu menceritakan boleh dan wajib kita berdoa karena dengan berdoa itu kita seperti orang yang seperti makhluk istilahnya dari Khalik ya. Jadi Allah yang Maha Pencipta, kita makhluk. Jadi Allah yang Maha Pemberi, kita memohon itu boleh-boleh saja. Kalau doanya itu seperti tadi ya secara manusiawi, kalau saya sih ya boleh-boleh aja. Tetapi mbok yo gitu ya, mbok yo ditutup itu minta harta yang banyak, minta ini itu untuk meningkatkan keimanan, tauhid kepada Allah Ta'ala. Cuma memang kalau secara resminya Iya. kalau orang minta kekayaan itu biasanya imannya itu ya mohon maaf ya biasanya ya gak kurang karena siapapun orang apalagi umpamanya orang tersebut itu tahu tentang agama itu selalu diarahkan oleh Allah Ta'ala dan juga diarahkan oleh Rasul, diarahkan oleh Allah Ta'ala itu dalam Quran, oleh Rasul dalam sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Itu orang itu yang senantiasa dicari itu akhirat. Dunia itu kan hanya tambahan seperti baju. Baju itu nanti ada yang baju yang biasa, kaos, baju yang keren, kaos yang keren sama jas. Jas ya jas biasa ada atau jas yang keren. Seperti itu. Saya melihat satu jas ini lucu nih. Saya nggak tahu ya ini hanya gambar. Saya mau tanya, kok jasmu kegedean apa?
Kalau kamu pakai itu kelihatan kamu agak kecil gitu. Jaket itu. Pak. Jas. Oh, jas. Jas. Ya. Yang saya punya jas. Agak kegedean apa? Agak kegedean. Bener berarti ya. Saya nggak salah loh ini. Agak kegedean. Kelihatan kecil gitu kamu. Iya. Oh, Iya. bener. Betul. Jas yang mana Ustaz? Di rumah ya Di nggak tahu. rumah. Kita cuma punya satu jas. Iya bener ya. Iya. Agak kegedean gitu. Iya. Oh. Masa Ada fotonya nggak tahu. Apa Ustaz? Bukan apa? Saya kan belum pernah tahu jasmu ya. Iya. Kok kayak di sini ada jasnya Eko itu agak kegedean gitu maksud saya. Ustaz udah pernah lihat? Belum. Lah, kok bisa lihat? Ya nggak tahu. Dan saya cuma punya satu jas tuh. Oh itu. Iya. Warnanya krem, nggak ada yang lain. Krem terang. Iya, krem Ustaz terang. ngomongin jas tapi Belum ada kok yang tiba-tiba gitu? Nggak Gimana tahu. ceritanya? Nggak tahu aja. Jadi intinya mau tanya aja. Oh, sebenarnya. Dia punya nanya langsung satu. tempat pas. Punya satu beliau. Punya Pak. satu-satu Iya. Kode maksudnya. Itu jas nikah. Saya- Kalau kita satu lagi, kalau kita satu lagi patung kan repot. Loh, kalau sebenarnya saya mau jawab ke Eko tuh. Iya. Kalau Eko memang jasnya cuma satu. Hmm. Jasnya satu Tuh. di rumah. Terus saya nggak punya jas Ustaz. Pak Haji nggak paham, jadi jangan dilanjutkan. Kalau Pak Haji itu Iya. jasnya dirobek. Gara-gara nggak mau nyetrika. Jadi boleh-boleh aja istilahnya berdoa, tapi yang hati-hati ya. Karena banyak sekali teman-teman dakwah itu malah mengajarkannya itu kaya. Kalau kamu pengen kaya, nih kamu doa terus, tahajud terus, minta sama Allah Ta'ala. Terus kamu baca surat ini, kamu baca surat itu. Bukan seperti itu. Duha, tahajud, itu sunnah, itu tambahan ibadah. Allah sendiri juga akan mengetahui orang yang meminta sesuatu yang wujudnya harta itu juga tahu orang itu kelasnya seperti apa. Kalau orang yang meminta harta yang berwujud harta tersebut, kalau orang itu imannya dia cukup lumayan bagus di hadapan Allah Ta'ala, bisa aja malah nggak diberi. Bisa saja satu kasus, bisa aja nggak diberi. Contoh seorang yang mu'alaf nih, atau seorang yang hijrah, dia mencoba kuat pada Allah Ta'ala. Biasanya dengan kekuatan imannya pada saat tersebut, dia ingin ada di jalan Allah Ta'ala terus. Nah, biasanya hartanya dikuras oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Ujian itu Ustaz. Nah, itulah ujian. Nah, ini kan karena saya pengalaman aja mengamati orang-orang seperti itu. Karena dia berniat mau ada di jalan Allah. Nah, pada saat dia itu dulu punya harta, lupa dulu nyarinya juga kacau. Kan nggak sadar dulu. Orang itu kalau bercerita itu kan saat ini. Iya. Iya. Padahal cerita dari Quran itu menceritakan tentang kehidupan Rasulullah Muhammad SAW, sehingga diturunkan ayat demi ayat itu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang pada saat itu ada. Betul nggak sih? Betul. Betul nggak? Sebabun nuzulnya. Iya, sebabun nuzulnya seperti itu. Nah, berarti sebenarnya untuk mencapai sesuatu yang baik pasti ada urutan sejak dulunya. Nggak bisa sekarang terus kok hartaku habis, dia lupa dulu nyarinya bagaimana. Dia lupa dia nyarinya dengan kesombongan. Ya, artis-artis itu kan biasanya mohon maaf nih, karena saya juga ada di TV, jadi biasanya ada kesombongan yang muncul. Aku sudah muncul di TV, aku sudah muncul di sinetron ini, ada bangga, ada ujub. Ya memang dia diberikan oleh Allah Ta'ala. Setelah dia hijrah, di situ istilahnya dikasih ujian oleh Allah Ta'ala. Nah, kuat nggak beliau itu mendapatkan ujian seperti itu? Wallahu a'lam, nggak ngerti. Kalau itu menjadikan dia itu kembali lagi menuju agama lamanya, ya monggo. Kalau saya sih nggak ada persoalan seperti itu. Atau dia itu mempertahankan imannya, ya alhamdulillah.
atau dia mencoba mempertahankan imannya yang sudah hijrah itu tadi, ya monggo, alhamdulillah. Mudah-mudahan diberi jalan oleh Allah Ta'ala untuk menuju yang kamu inginkan dan tetap untuk takwa pada Allah Ta'ala. Nah, di titik-titik seseorang itu hijrah, itu kan ada ujian lagi, yaitu ujian tentang hijrahnya dia. Persoalannya kalau dia dulu sombong tentang keartisan terkenalnya, sekarang dia mau apa? Sombong tentang hijrahnya, itu tetap sombong namanya. Ada ujub, ada riya, ya tetap. Kalau di titik-titik itu Allah itu belum memberikan rezeki, ya mau. Jadi jangan berharap terlalu berlebih, karena di titik itu masih seperti itu. Nah, orang tidak memahami kehidupan seperti hijrah itu hanya kayak seperti orang melangkah itu kanan kiri seperti itu. Oh enggak, Allah itu melihat ke belakangnya, melihat pada saat dia itu apa yang dia kerjakan, itu dilihat oleh Allah Ta'ala terus menerus. Apa gunanya para malaikat yang senantiasa menjaga kita? Ya itulah gunanya mencatat. Apa yang dicatat? Banyak sekali orang menceritakan Allah itu mencatat takdir untuk sehari ini, takdir untuk minggu besok, takdir untuk bulan besok, takdir untuk tahun besok. Itu ya dilihat saat ini dan kemarin. Itu Allah mau mentakdirkan seseorang. Mau ditakdirkan dia itu rezekinya biasa, atau ditambah, atau dikurangi, atau dihabiskan, itu hanya Allah Ta'ala. Allah yang Maha Tahu. Saya baru menerangkan yang saya ketahui menurut penelitian saya. Penelitian itu pun atas izin Allah pasti. Nah, seseorang yang berdoa seperti itu boleh-boleh aja. Tetapi biasanya kalau doa seperti itu memang tidak pantaslah bagi seorang yang imannya cukup lumayan kok doanya seperti itu. Dan juga cara mencari rizkinya juga macam-macam. Orang bekerja itu kan banyak, ada pekerjaan yang normal sebagai ASN. ASN itu apa sih? Pegawai ya. Aparatur Sipil negara. Kalau dulu pegawai negeri itu ya. Oke, ya aparatur sipil negara. Itu kan ada. Kalau dilihat dari begitu kan ya pasti susah sekali. Terbatas lah. Apa maksudnya kamu? Hartanya. Ayo. Sudah ditakar. Ya sesuai gaji kan. Sesuai gaji kan terbatas. Makanya kalau dia itu punya rumah bagus, ini itu kan bisa dilirik KPK. Kan seperti itu ya, normal aja, itu normal. Namanya hidup di dunia ya begitu, normal aja. Kalau ketangkep ya normal aja ketangkep ya. Nah, disinilah sebenarnya orang itu harus berikhtiar. Jadi seseorang itu harus berikhtiar. Ikhtiarnya harus karena Allah. Sama seperti yang dianjurkan salah satu ayat Allah, faida kudiyatis sholatu fantasiru fil ard wabtagu min fadlillah. Jadi di sini harus kita ketahui salah satu ayatnya adalah Allah menyuruh setelah kita itu sholat bertebaran di muka bumi untuk mencari rezeki Allah, untuk mencari fadilah Allah sebenarnya. Nah, di sini kita wajib. Kalau Allah sudah menyuruh ini wajib sudah. Berarti seseorang itu wajib dia berikhtiar. Nah, kalau dia berikhtiarnya hanya cuma tanggung jawabnya dia memberi makan istri dan anaknya, boleh. Tetapi setelah dia ngasih uang pada istrinya, dia sering marah-marah sama istrinya, sering memaki-maki sama istrinya. Nah, dia hanya bertanggung jawab dan melampiaskan nafsunya karena tahu istrinya dia kasih untuk mengelola uangnya. Nah, itu juga tidak boleh juga. Jadi dia hilang tanggung jawabnya dia untuk istri dan keluarganya, hilang. Dan itu tidak dinilai oleh Allah Ta'ala baik, karena ada sombongnya dia memberikan hartanya untuk istri dan keluarganya, itu tidak boleh. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Nah, ini yang seperti umpamanya kayak
orang yang ceramah, nah iya sama, ceramah itu kan syiar. Syiar itu kan setiap saat kita disuruh syiar. Baik syiar untuk diri sendiri kita mengerjakan, baik syiar untuk keluarga kita sendiri, mengajak keluarga kita dekat pada Allah Ta'ala, atau syiar kepada orang lain untuk mengajak orang itu mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal Allah, mengenal Rasul, dan kemudian sujud kepada Allah Ta'ala. Nah, di dalam dakwahnya itu juga ayat itu kan nggak cuma satu aja disuruh syiar, tetapi ayat itu ya disuruh untuk lemah lembut, disuruh untuk bekerja, ikhtiar dan sebagainya. Jadi seorang pendakwah itu memang harus tetap wajib dia itu bekerja. Pendakwah itu bukan pekerjaan, apa menganggap mereka itu pekerjaan? Nah, itu kan tergantung hatinya beliau. Jadi saya nggak bisa cerita. Kalau memang dakwah itu memang dakwah, ya dakwah, titik. Pekerjaan pendakwah gitu. Nah iya memang. Monggo, itu kan hubungannya dia sama Allah aja. Iya. Kalau saya ya memang dakwah, ya dakwah. Memang mengajak orang kembali ke jalan Allah Ta'ala. Persoalan kayak umpamanya saya dakwah. Di tempat dakwah masih kok saya dakwah itu amplopnya itu Rp123.000, 200.000, 100.000. Sering ya, masih sering seperti Masih. itu. Oke. Sampai sekarang ya nggak ada masalah. Menurut saya memang nggak ada masalah karena saya tidak mencari itu. Tetapi bagi orang-orang tertentu yang dakwah, yang begitu dikasih ke temannya yang lain. Itu sebelah sana gitu maksudnya. Emang dia dakwah kalau sudah seperti itu. Milih berarti. Kan berarti milih. Kalau dia bilang, "Loh kan milih kan boleh ya, monggo." Enggak apa-apa sih, boleh-boleh aja. Persoalannya Allah itu tahu nggak kalau kamu itu milih dan itu dinamakan dakwah? Allah itu lebih tahu. Sehingga banyak pada saat nanti itu semua yang masuk disuruh ngisi jadi khatib Jumat itu banyak. Habis itu dicari yang lebih besar, ya itu dia masuk, yang lain kasih teman-temannya yang kira-kira. Ya bagus sih dia memberikan jalan pada temannya sih bagus. Tapi dia sendiri kan dinilai. Iya. Masing-masing ada titik-titik penilaian. Iya tetap ada penilaian di hadapan Allah Ta'ala. Kalau memang dia itu mau dinilai oleh Allah Ta'ala bagus, pada saat itu ada orang yang meminta untuk mengisi khatib atau pengajian terima aja langsung. Tidak melihat itu isinya mau berapa. Nah, kebanyakan rata-rata seperti itu dia memilih. Nah, itu berarti dakwahnya itu untuk bekerja. Itu untuk juga dunia. Kalau itu mau dilibatkan, itu lillahi ta'ala, monggo, enggak apa-apa kalau saya. Enggak ada masalah sih. Tapi cuma saya ingatkan, hati-hati. Allah itu sangat maha tahu. Dakwah lillahi ta'ala itu ya harus ketahui. Mohon Ya. maaf Pak Ustadz, kalau ada orang yang juga dia dapat harta banyak dari YouTube misalnya, banyak dari ya YouTuber lah gitu. Orang bilang banyak hartanya itu. YouTube-nya itu isinya tentang apa tuh Pak? Oh ya, YouTube kan walau alam ya berarti ya. Kalau saya lihat sih macam-macam. Terus dia dapat harta juga banyak itu. Apakah itu juga dari doa dia minta harta atau memang? Kadang dia nggak doa aja juga dikasih sama Allah. Kadang dia nggak doa dikasih sama Allah. Lah wong dia itu umpamanya konten YouTube-nya itu ngeprank, dia beli mobil mewah, ngeprank mobilnya temennya dibeli yang harganya puluhan miliar, ngeprank ini itu kan ngeprank itu kan sebenarnya yang nonton itu dibodoh-bodohin aja. Wong itu aja tetap masih aja dikasih rezeki oleh Allah Ta'ala. Gitu. Jadi kalau kamu mau ngeprank, mau beli mobil mewah, sana ngeprank aja. Ngeprank Pak Anggoro di prank aja. Jadi yang benernya supaya Allah ridho itu yang gimana? Cara Pekerjaan dan harta itu gimana itu? Iya. Ya termasuk ngeprank hidupnya susah itu kan bisa aja ngeprank hidupnya susah. Padahal sebaliknya. Iya belum tentu ya memang susah tapi dia masukin aja ke YouTube. Kan gitu. Biar dapat ini kan itu niatnya kan beda-beda agar dia itu banyak orang yang kasihan sama dia, simpati dan sebagainya. Itu kan juga banyak yang seperti itu. Padahal dia nyalain Allah bisa jadi Pak Ustaz. Maksudnya? Nah,
dia kan merasa dirinya ngeprank susah itu kan berarti dia protes sama Allah sebenarnya, enggak seperti itu. Oh, belum tentu sih. Belum tentu ya. Tapi dia mau mencoba mencari hati orang-orang yang Iba. ya mencari iba orang lain agar itu banyak yang seperti itu banyak. Kemudian ya ingin macam-macam lah itu. Jadi itu pun tetap Allah Ta'ala itu memberi aja rezeki. Karena apa? Rezeki itu yang dari YouTube itu kan sebenarnya mirip seperti ASN. Kalau ASN itu gajinya tetap, paling bonusnya ya begitulah ya, ada ya rapat, makan, pergi, apa itu kan ada ya. Karena saya nggak ASN jadi nggak terlalu tahu ya. Yang agak tahu itu kayaknya yang ada di wilayahnya dia itu, di pilihan wilayahnya dia, nah itu dapat itu apa namanya itu? Oh itu Apa itu? Anggota itu. Anggota ya? Itu agak tahu saya. Itu jumlahnya berapa? Itu ada yang ngomong masalahnya anggotanya gitu. Nah itu karena dia juga nggak tahu selebar apa enggaknya, kan nggak tahu juga. Karena dia terbiasa begitu gitu loh. Di IG-nya dia tampilin seperti ini, di YouTube-nya dia tampilin seperti ini. Sehari-hari dia kehidupannya seperti itu. Jadi begitu dia anggap itu biasa. Nah, kalau kita ingin takwa kepada Allah Ta'ala kan nggak boleh seperti itu. Makanya yang tidak boleh itu harus melihat kalau umpamanya kita mencari rizki dari menampilkan ujub, riya, bahkan sombong bahwa ini rumah saya ada CCTV-nya. Kenapa saya bilang ada CCTV-nya? Saya nggak perlu ngomong di rumah itu ada CCTV atau tidak, karena orang yang biasanya ada CCTV-nya itu kan rumahnya kan bagus ya. Ya, takut hartanya dicuri kali. Bisa jadi itu Pak. Bisa jadi. Ya. Atau pengen lihat aktivitas apa di rumah itu. Ya, Karena dia jelas, takut ya. takut dicuri hartanya. Kira-kira kan Iya. kira-kira Iya, seperti itu. Kalau dia pengen pengamanan ya Pengamanan maksudnya. ya kan benar jawabannya, Iya. takut hartanya dicuri gitu ya. Walaupun itu CCTV itu membantu teman-teman polisi ya, tapi ya ada hal seperti itu sehingga itu diperlihatkan selalu. Nih rumah, nih mobilnya. Dia perlihatkan di channelnya dia sendiri. Oh, iya. Dia perlihatkan di channelnya dia sendiri untuk menjadikan orang itu tertarik dengan orang seperti itu, sehingga itu bisa menjadi gambaran orang lain. Dan itu banyak berseliweran di YouTube saat ini itu berseliweran itu banyak sekali. Yang sebenarnya kalau dia seorang muslim itu sebenarnya janganlah kalau itu. Tapi ya gimana lagi, saya nggak bisa cerita. Karena itu orang, wah itu muslim kan pasti dia kalau saya ngomong begini kan dia ngomongnya dia kan iri sama saya. Biasanya ngomongnya seperti itu. Padahal saya enggak iri. Saya cuma ingin mengajak coba kalau mau YouTube jangan yang itu deh gitu. Gitu. Maksud saya itu jangan yang bab yang itu gitu loh. Setiap saat, setiap harinya kok itu aja gitu. Jadi akhirnya menjadikan pola hidup itu orang yang dituju seperti itu. Padahal kehidupannya sendiri secara pribadi dari sisi agama ya biasa saja. Kayak umpamanya seseorang dia melakukan pekerjaan yang tidak baik, orang tidak baik, banyak tidak baiknya lah. Kontroversi. Kemudian suatu ketika dia mati. Sebelum mati dia nyantuni yatim. Orang itu melihat nyantuni yatim itu sehingga orang itu dikatakan dia husnul khotimah. Padahal matinya tabrakan umpamanya. Kalau saya mah enggak. Tetap dihitung. Ya, semuanya dihitung dan saya jelas. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Dan janganlah kamu menyerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan. Kalau seseorang itu binasanya dalam kondisi yang memang tidak mengenakan orang banyak, ya tahu sendirilah. Walaupun kita tidak boleh mengejek, tidak boleh, tetapi gimana caranya kita tidak seperti itu. Contoh kalau orang itu meninggalnya itu kan kelihatan tuh, dia itu bikin kontroversi ini, masuk ke bui, masuk ke ini, masuk ke YouTube, masuk ke berita, banyak yang tidak baik. Yang baiknya dia baru sekali, 2 kali, 3 kali. Baiknya itu pun wallahu alam dia niatnya karena Allah atau niatnya dia ingin mendongkrak. Kalau dia menyantuni yatim itu nanti rezekinya bertambah karena ikut-ikut yang lain, kan niatnya
bukan karena Allah, karena niatnya agar rezekinya didongkrak aja. Loh, kan nanti didoakan sama anak yatim. Doa anak yatim itu kan salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Iya, tapi anak yatim yang tidak kamu sogok dengan amplop, tidak kamu sogok dengan amplop, itu tidak dipaksa untuk berdoa. Dia tidak dari hatinya sendiri, dan dia hanya tidak enak karena dapat amplop, dan itu tidak akan masuk di dalam kriteria Allah. Makanya kalau saya mengajak, kalau mau bersedekah di yatim, lepaskan bismillah. Kalau diminta mau doa apa, cukup. Tidak, saya hanya bersedekah, cukup. Jangan sampai sedekah kita itu adalah menjadi pertukaran Doa. jual beli doa. Akhirnya kan beli doa, bukan mendoakan. Ya jangan lah. Oh, ini asalkan sedekah, niat kamu sedekah, kamu pengennya kaya, niat apa lagi? Banyak yang mengajarkan seperti itu. Mbok jangan. Allah itu sudah menyuruh sedekah itu niatnya satu lillahi ta'ala. Sehingga dalam melakukan pekerjaan juga harus paham. Harus paham, jangan yang kontennya begitu. Kalau saya bukan karena saya iri, enggak lah, insya Allah enggak iri. Insya Allah saya enggak iri. Tapi saya mengajak, janganlah begitu. Jangan kalau saya, ya kenapa? Karena memang itu menjerumuskan dirimu sendiri nanti ke dalam kebinasaanmu sendiri. Kalau itu ada kesombongan, ujub, riya, itu akan menjadi tidak baik di kemudian waktunya, atau di penghujung waktu, atau kiamat maksudnya, kan gitu ya. Coba kita lihat itu, kita ujub riya aja dilarang oleh Allah Ta'ala, apalagi kita pamer. Kita pamerin setiap hari sebenarnya, sehingga orang itu suka lihat kekayaannya seperti itu. Janganlah. Tapi kalau gimana caranya mencari rezeki di jalan Allah Ta'ala, gimana orang itu akhirnya Allah titipin rezeki yang banyak, ya dipergunakan untuk sujud pada Allah Ta'ala. Gimana caranya sujud pada Allah Ta'ala? Berikanlah sebagian dari uang-uang itu, entah puluhan juta, entah ratusan juta, untuk menyedekahi saudara-saudara kita. Untuk di jalan Allah bagaimana? Coba, siapa tahu kalau kamu dikasih rezeki sama Allah Ta'ala, sumbangkan untuk ustadz-ustadz yang di titik-titik tertentu dia tidak punya amplop untuk ini, tapi dia itu gigih, kasih jalan keluar agar beliau itu tetap gigih di jalan Allah Ta'ala. Bagaimana caranya? Nah, itu ada di jalan Allah Ta'ala. Dan itu uang-uang yang disedekahkan karena Allah Ta'ala dan untuk menghidupkan syiar agama Islam. Uang itu yang besok akan menemani kita besok di akhirat, insya Allah. Jadi orang yang sering harta kita itu tidak kita bawa, itu yang kita bawa, yang kita sedekahkan kita bawa, yang kita sedekahkan kita bawa, insya Allah. Tapi niatnya satu, lillahi ta'ala. Kalau ingatnya kita sedekahkan tapi niatnya dunia, selesai di dunia, has finish, sudah gak akan dapat akhiratnya, insya Allah seperti itu. Makanya kalau umpamanya berdoa seperti itu ya boleh, tapi ya hati-hatilah. Cukup ikhtiarnya dikuatkan, ibadah pada Allah Ta'ala diperbagus. Mohon jangan terlalu muluk-muluk, mohon diberi kekayaan. Kalau saya malu berdoa seperti itu, lebih baik kalau boleh saya menceritakan berdoa mohon diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk dunia dan akhirat. Tapi ikhtiar dikerjakan. Tapi ya ikhtiar jangan sampai jadi parasit. Ya gak boleh kamu kerja di instansi kemudian kamu dompleng sehingga kamu dapat rezeki dari itu, parasit. Dan itu banyak. Itu parasit dan itu banyak sekali, sangat banyak sekali. Nah, itulah yang harus kita sadari, bahwasanya kalaupun umpamanya dakwah, kemudian apakah orang yang dakwah itu harus miskin semua? Yang enggak seperti itulah. Karena kan mohon maaf ini Pak Ustadz, saya juga pernah lihat di salah satu channel ya, ada ustadz yang oleh temennya diperlihatkan rumahnya gitu kan,
itu ada juga yang komen ini. Wah, ini kok menunjukkan kesombongan ini. Nah satu sisi lah ini ustadz loh, ini kan anggapan kita itu kan hartanya insya Allah halal ya Pak Ustadz ya kan, insya Allah ya seperti itu. Ada juga orang yang memperlihatkan dia susah hidupnya terus jadi kayak itu juga diprotes sama netizen. Kadang-kadang saya bingung lah, ini orang menunjukkan keberhasilannya diprotes, orang menunjukkan susahnya ya diprotes. Jadi sebenarnya apa? Padahal nah kita semua ini kan paling nggak pengen juga punya rumah. Kira-kira gitu ya Pak Haji ya. Nah, benar nggak Pak Haji? Kenapa nggak orang tanya gimana ya caranya kok bisa seperti itu? Makanya saya juga pengen tanya sama Pak. Memang banyak. Kalau orang ustadz itu menceritakan sehari-hari dia, apa yang dilakukan di channelnya dia, itu insya Allah ada ujub dan ria, insya Allah. Walaupun nggak berkata, insya Allah. Itu seperti itu. Tapi kalau kehidupan ustadz tersebut diambil dari channel orang lain, dan ustadz itu punya channel umpamanya, dan dia tidak pernah membahas tentang kehidupan, cari hartanya bagaimana di channelnya dia. Loh ini ustadz, ini mencoba menjaga tidak ada ujub sama ria. Makanya tidak dimunculkan. Kalau itu mamanya di channelnya temennya ustadz yang lain, itu bukan ujub ria. Memang temennya itu ingin mengetahui apa keseharian temennya atau saudaranya atau yang dianggap gurunya. Barangkali seperti itu, hanya itu. Dan orang itu harus berpikir. Tidak boleh menyalahkan ustadznya. Betul. Lah kan yang meminta kan orang lain. Iya. Apakah yang dicatakan terus akhirnya ustadz itu harus naik sepeda umpamanya kemana-mana kan gitu, atau ngevlog jalan kaki padahal dia umpamanya harus dakwah, kan ya nggak begitu amat gitu loh ceritanya. Apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala, kalau memang si ustadz itu memang mensyukuri dan beliau menjaga tidak ada ujub riya, sehingga kalau beliau punya channel tidak diungkapkan di kehidupan sehari-hari, di YouTube-nya dia, di IG-nya dia barangkali, loh itu harus kita acungin jempol harusnya. Kalau ada orang ngomong seperti itu dia tidak berpikir, nah orang inilah yang sering iri, dia dengki. Katanya ustadz kok pamer, lah dia nggak tahu ini channelnya siapa. Lah kalau orang tidak tahu, kemungkinannya memang dia tidak bisa berpikir, kemungkinannya cara berpikirnya itu rendah. Dia tidak diberi hidayah oleh Allah Ta'ala memikirkan panjang, tidak diberi hidayah oleh Allah untuk berpikir panjang, sehingga dia mengkomentarinya seperti itu. Dia tidak melihat channelnya sendiri, dia tidak melihat channel-channel yang lain. Nah ini orang itu tidak diberi hidayah oleh Allah Ta'ala untuk berpikir panjang. Biasanya orang tersebut biasanya ya belum diberi hidayah oleh Allah Ta'ala, rezekinya panjang juga. Itu kelihatan dari seperti itu umpamanya. Makanya kalau umpamanya ustadz itu tidak pernah ngomongin masalah kehidupan sehari-hari, menurut saya bagus. Ya nggak menceritakan kehidupan dia sehari-hari di YouTube-nya, itu bagus. Itu saya berani ngacungin jempol. Tapi kalau memang ustadz itu di kehidupan sehari-hari kelihatan umpamanya ya, mohon maaf ya, umpamanya dia ngesut anak buahnya, dia naik motor, motornya mewah, naik mobil, mobilnya mewah, disut, ngasih orang-orang di jalan, terus dia masukkan ke channelnya dia sendiri. Loh itulah namanya ujub riya ya, di situ rata-rata di situ. Ada loh itu Pak Ustadz. Lah memang walaupun ada kan kita nggak perlu komen di kolom komentar, nggak usah, itu cukup. Jangan kita seperti itu. Jangan gitu. Nah ini harus kita ketahui, nggak usah yang seperti itu. Walaupun mamanya kita itu bukan seorang pendakwah, nggak usah seperti itu. Itu yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Nah disinilah yang harus kita fahami. Ada juga orang yang karena sedihnya dia masuk YouTube, ya banyak yang ikut.
Banyak yang komen. Nah, di sini apakah yang tadi orang yang kelihatan sedih di komen gimana, di doa, ya boleh silahkan. Tetapi janganlah berkomen yang tidak baik. Kalaupun ada seseorang di situ di channelnya Ustadz, dia menerangkan sesuatu hal yang baik menuju pada Allah, menuju akhirat, ya boleh. Tetapi juga ada di channel ustadz-ustadz tertentu yang mengajarkan jamaahnya itu mencari hanya cuma dunia tok. Ya ada, hampir 75% itu dunia tok. Nah itu ya ada seperti itu. Nah yang begitu ya memang. Nah orang mau ikut beliau ya nggak apa-apa. Kalau saya mah nggak apa-apa, silakan aja ikut. Wong besok itu orang itu nafsi-nafsi, besok pada saat di yaumul qiyamah dia akan membawa membawa gerbongnya masing-masing. Silahkan, nggak apa-apa, bebas. Wong di sini tempatnya di dunia ini ujian. Mau dia menguji dirinya sendiri dengan mengajarkan orang itu kaya, tapi yang kaya banyak apa enggak? Walau alam saya juga nggak tahu. Tapi diajarkan untuk ini loh caranya kaya. Banyak yang seperti itu. Nggak usah diusul. Di pengajian sendiri aja banyak. Kalau kamu nggak ingin terkena sihir, baca surat inilah. Saya juga banyak nangani kasus yang seperti itu. Dia baca surat tersebut, dia baca surat dari surat ini ayat sekian sampai sekian, surat ini ayat sekian sampai sekian, ya masih aja sihirnya ada. Lah kenapa? Tidak umpan papan kalau orang Jawa, tidak pada tempatnya. Ya namanya doa itu ya mohon kepada Allah Ta'ala apa yang mau kita inginkan. Selama doa itu baik untuk mengajak orang itu kepada Allah Ta'ala, silahkan. Itu silahkan. Itulah yang harus kita ketahui. Jangan kita itu melakukan sesuatu hal yang itu dia itu sebenarnya muncul iri. Emang netizen itu nggak punya atlet dia? Punya. Emang netizen itu gak punya atlet ya? Hah? Punya semuanya. Netizen, ya tukang sayur, ya tukang kebun, ya orang yang jual warteg, ya orang yang mahasiswa, mahasiswi, LSM, pejabat, presiden, semua punya. Dan itu akan menulis semuanya. Yang dicari oleh Allah Ta'ala, ketakwaan oleh Allah adalah bagaimana dia dalam sehari-hari itu ingat kepada Allah Ta'ala. Ingat, dalam berkata-kata pun ingat jangan sampai nyakitin orang lain. Kecuali dia bodoh lah. Ini Allah namanya ngerti kalau orang bodoh itu kan nggak tahu ya. Kalau orang bodoh itu kan ya begitu aja, asal ngomong, asal ini. Banyak orang bodoh itu sebenarnya. Tapi yang dia kelihatan pintar aja. Ya begitu. Jadi intinya harus hati-hati kalau berdoa. Kalau saya cukuplah cari akhiratmu, nanti duniamu akan ngikutin. Itu sebenarnya kata Allah. Jadi cari akhirat, semuanya kerjakan karena Allah, semuanya karena Allah. Itu harus jelas. Kalau enggak, masuklah jin, masuklah siluman, masuklah ifrit, mengunci. Semua apa yang dia lakukan itu akan berdampak. Nanti dia sakit, dia dapat musibah. Mau dia itu sakitnya itu hanya meriang, sakitnya mau patah kaki, patah tangan, atau kena virus, yang hidup, yang mati, atau yang kesurupan, itu memang dari buah tangan dia sendiri. Siapapun, Allah tidak peduli dia seorang orang biasa, orang yang dari sisi rizki itu kurang, ataupun dia dari sisi rizki itu besar, ataupun dari sisi orang tersebut itu berdakwah. Allah tidak melihat. Yang Allah lihat hanya ketakwaan dia kepada Allah, hanya itu. Jadi kita harus belajar untuk memahami. Kalau yang tadi kamu ceritakan seperti itu, ya harus hati-hati. Karena seseorang itu kan
Enggak, makanya kalau saya takut nafar kehidupan saya pribadi tidak saya expose di YouTube saya. Di YouTube saya memang saya yang saya inginkan khusus untuk mengajak orang itu ke jalan Allah. Tidak hanya cuma tahu ilmu agama, tetapi ke jalan Allah menjalankan. Pak Ustadz, bagaimana caranya supaya kita itu punya jiwa yang qanaah ya dengan carut marutnya kehidupan sekarang ini kan luar biasa yang namanya YouTube yang waduh itu bagaimana sih sebenarnya? Kalau saya itu kan syiar itu diawali dari diri kita dulu. Wah, ini saya menjawab sih sebenarnya, tapi saya tetap jawaban itu. Syiar itu harus diawali dari kita dulu. Kalau ilmu pengetahuan agama itu kita tahu baru sekali, dua kali, setahun, 2 tahun, 5 tahun untuk orang lain, diri kita bukan termasuk takwa, diri kita termasuk ada ujub sama riya. Tapi kalau dari diri kita sendiri kita kerjakan, ya disitulah yang muncul mulai. Allah bilang lemah lembut kepada mereka. Kita dengan orang sekitar kita, dengan ini masih aja omongannya ndak enak, masih ada marah-marah. Itu berarti kita nggak bisa syiar untuk diri kita sendiri. Itu sama seperti itu. Jadi ilmu agama itu tidak hanya untuk dihafal, dikerjakan sebenarnya. Itu untuk diri kita sendiri. Setelah diri kita, keluarga kita kerjakan. Kalau kita memerintahkan atau memberitahu atau mengajak keluarga kita melakukan suatu hal yang baik, kita harus mengerjakan. Karena itu ada imbal balik. Jangan sampai Allah itu murka. Kita menyuruh keluarga kita itu melakukan sesuatu kebaikan, tapi kita tidak menjalankan, kabul. Nah itu Allah murka. Murka kepada siapa? Siapapun Allah tidak melihat itu orang biasa atau orang tahu agama. Kenapa? Kabura matan indallah yang cakulu ma taf'alun. Itu harus diingat. Ayat itu sangat menakutkan bagi saya. Kemurkaan Allah amat dekat kepada orang yang menyuruh orang lain berbuat baik, tapi dia tidak menjalankan. Itu adalah orang di mana itu ada unsur imam. Ada unsur imam. Dia menyuruh tapi dia tidak menjalankan. Allah murka. Kalau Allah murka berarti seorang tersebut masuk neraka. Kita masuk seperti itu apa enggak? Ayo kita belajar dari diri kita sendiri. Kalau kita ingin masuk surga, kita harus belajar menempa diri kita itu benar-benar apa yang kita ketahui tentang ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Rasul, kita kerjakan. Jangan hanya menyuruh saja. Kerjakan. Lillahi ta'ala. Baru di situ mencari akhirat. Itu akhirat. Kalau sudah betul-betul seperti itu, insya Allah dan pasti, walaupun kita tidak minta kepada Allah Ta'ala secara vulgar, Allah akan memberikan. Tergantung iman seseorang itu kuat atau tidak. Kalau dia tidak kuat, apa yang dia inginkan tentang duniawi dicukupkan, tidak akan ditambah. Dan kalau imannya kuat, dia akan merasa bersyukur, tidak mencari hal-hal yang lain. Disitulah mulai ada lapang dada. Melihat ada YouTube ini, YouTube itu, YouTube biasa saja. Tak perlu komen yang aneh-aneh. Nah itulah. Insya Allah seperti itu. Jadi bukan karena kita harus bagaimana. Enggak, belajar aja untuk diri sendiri. Quran itu dibaca itu enggak akan habis sampai mati. Mau khatam berapa kali, enggak akan habis itu. Emang kita bisa ngelakuin ayat-ayat Quran itu semuanya? Kagak. Berat. Kita diceritakan di dalam Quran tentang perilaku Qarun. Dalam cerita Nabi juga diceritakan Nabi Musa itu. Kita diceritakan juga tentang Fir'aun. Qarun itu kan meminta pertama kali
kepada Allah. Habis itu dia ingkari, dihabiskan oleh Allah Ta'ala. Fir'aun merasa dirinya Tuhan, dia mampu mengatur ini, mengatur itu, mengatur ini. Nah, itu merasa dirinya Tuhan. Kita sebagai seorang muslim, kalau kita meyakini saya yang bisa seperti itu, saya yang bisa seperti itu, dirinya itu sebagai Tuhan, dan itu namanya syirik. Itu kemusyrikan yang nyata, dan banyak saudara-saudara kita atau kita sendiri melakukan hal tersebut. Dia kalau enggak karena saya, dia tidak seperti itu. Kalau dia tidak saya tolong, dia enggak akan bisa seperti itu. Itu menuhankan diri sendiri namanya. Dan itu banyak orang-orang muslim yang seperti itu. Coba kalau saya enggak ini, dia enggak akan bisa seperti itu. Wih, menakutkan. Saya aja dikhianati banyak orang juga, saya biasa aja. Yang khianat kepada saya itu ngomong di YouTube, ngomong di Facebook, ngomong di biasa saja. Karena saya tahu mereka khianat kepada saya itu karena itu ujian bagi saya. Mereka ngomong di FB, di IG, ngomong yang aneh-aneh. Ya itu ujian saya. Ya saya biasa saja. Kenapa? Ya memang nggak ada. Apa yang dia lakukan itu memang khianat. Biasa saja. Kenapa biasa? Tahu itu ujian dari Allah Ta'ala. Ujian sekarang hari ini ada gelas isinya teh. Kan gitu. Betul. Besok isinya kopi. Besok isinya air putih. Protes nggak diisi air putih? Biasanya sih nanya. Mana kopinya? Iya betul, itu Pak Ustadz itu yang umum. Itu boleh apa nggak boleh? Ya boleh, karena sebenarnya otaknya itu sebenarnya berpikir yang ini kayaknya nggak enak. Nah betul. Tapi yang dikeluar yang tanya mana kopinya. Ya itulah ujian. Ustadz ngomong-ngomong ujian, Aduh. sebagaimana Ustadz menugaskan kami di Majelis Peci Hitam. Nggak usah dibahas itu. Itu ujiannya berat Ustadz. Apa sih? Ujian Pak Haji? Ada Ustadz miskin. Kenapa dibilang miskin? Karena makan hari ini, besok juga belum tentu ada Ustadz. Astagfirullahaladzim. Ustadz dia ngajarkan agama Allah. Iya. Betul? Iya. Dia berdoa setiap hari pengen dapat hewan ternak Ustadz. Setelah dapat ini, ya Allah, ini memang yang saya minta pada Allah, setiap hari minta dapat hewan ternak. Saat itu saya tanya, memang kalau kita kan pengennya sesuatu yang lebih, mobil, rumah, kenapa hewan ternak? Ya karena di daerah sini hewan ternak itu sangat bermanfaat. Kemudian doanya apa sih? Iya, saya kalau punya hewan ternak, mudah-mudahan iman saya bertambah lagi pada Allah. Kenapa sebabnya begitu? Amin. Pak? Karena hewan ternak ini bisa membantu ekonomi keluarga, dan saya juga terbantu juga dalam menjalankan tugas sehari-hari saya, mengajarkan agama dan lain-lain, sehingga anak dan istri saya punya pegangan dari hewan ternak ini gitu. Alhamdulillah. Nah, kalau saya tidak selalu Ustadz ingatkan itu, hati saya akan terbang Ustadz. Betapa berjasanya kami semua gitu. Semua yang dapat mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Alhamdulillah Ustadz ini mengajarkan kami itu untuk terus bahwa sesuatu itu dari Allah, kita hanya cuma menyampaikan. Kadang saya ajak istri-istri Majelis Peci Hitam itu untuk melihat dan merasakan gitu. Maksudnya itu tidak untuk jalan-jalan, tidak, bagaimana masih ada yang lebih susah dari kita gitu. Iya betul. Makanya ujian juga itu setiap kemana saya ditugaskan Ustadz di Majelis Peci Hitam itu Ustadz. Iya, alhamdulillah. Berarti memang
banyak saudara-saudara kita yang tadi kita bicarakan, saudara-saudara kita yang mencoba dengan gigih memperjuangkan asma Allah, memperjuangkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dia yakini dan alhamdulillah doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Itu menjadi pelajaran bagi kita semua. Yang terpuji, yang paling agung adalah Allah. Disitulah dia tadi menceritakan bahwasanya ustadz tersebut dengan adanya ternak itu dia bisa lebih tenang. Syiar di jalan Allah, dia lebih tenang, dia lebih tenang, sehingga tidak mengganggu tauhidnya ustadz-ustadz tersebut pada Allah. Nah, mudah-mudahan memang itu manfaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya itulah yang memang harus kita pelajari, bahwa hidup ini tidak hanya mengeluarkan di YouTube, di channelnya pribadi adalah kesenangan, kemewahan, sehingga menarik minat netizen atau yang melihat itu seneng, ingin mewah, nanti otaknya kotor, korupsi, menggunakan kesempatannya, dikasih tanggung jawab, menggunakan kesempatannya terus menerus, dan itu akhirnya akan menjadikan dia masuk neraka walaupun dia sholat, karena dia sholat hanya 5 waktu, selebihnya apa yang dia kerjakan kadang-kadang Allahnya aja tidak terlintas di dalam sehari-hari. Iya, cerita Pak Haji ini menjadi menarik. Mudah-mudahan cepat keluar. Amin. Ya apanya aja. Sehingga lebih bergairah untuk berguna untuk orang lain. Iya, berguna untuk orang lain lah istilahnya. Berguna untuk orang lain yang dengan niat karena Allah Ta'ala, manfaat untuk orang lain, ya. Iya, sebenarnya yang kita sering mendengarkan kan, Pak Haji sering mendengarkan khairun nas Anfa'uhum linnas. anfa'uhum linnas. Mudah-mudahan senantiasa Amin. orang yang baik Amin, ya Allah. adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Khususnya manfaat tidak hanya cuma masalah dunia, tapi manfaat orang tersebut senantiasa diingatkan kepada Allah Ta'ala. Insya Allah seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Ustaz pencerahannya tadi. Alhamdulillah ya Pak Haji, Mas Eko, cukup ya. Alhamdulillah. Sahabat beriman, demikianlah perbincangan kami dengan guru kita Pak Ustadz Danu. Mudah-mudahan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, khususnya bagi diri saya sendiri dan keluarga saya. Dan ingat, kita doa itu ya juga harus tidak usah terlalu muluk-muluk, minta dimudahkan aja oleh Allah. Mudah-mudahan kata-kata tadi itu bisa membawa kita untuk lebih sujud kepada Allah, khususnya bagi diri saya sendiri dan keluarga saya. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya dan konten-konten kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.